illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amin. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Popi ini. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama Mbak Popi ini ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Popi sperma suami dulu umpamanya. Sperma suami dulu itu umpamanya terlalu cair. Ya, sperma terlalu encer gitu ya. Ini biasanya orangnya yang punya sperma ini orangnya terlalu terbuka. Jadi tidak fokus kalau melihat sesuatu atau ada rapat, pokoknya nggak terlalu serius dia. Terlalu kental. Kalau terlalu kental itu kalau dia membicarakan sesuatu malah serius banget. Nah itu kental itu namanya. Sama itu kalau udah kental nanti spermanya nggak bisa jalan kemana-mana. Kekentalan sperma itu udah diperhitungkan oleh dokter, kan gitu ya. Kemudian spermanya itu mamanya banyak yang mati, mamanya 50% mati atau 60% mati, itu ada. Kenapa sperma itu mati? Belum nanti spermanya normal, kemudian ekornya jumlahnya normal tapi ekornya yang kepotong hampir semuanya. Nah itu beda lagi nanti. Jadi nggak bisa renang dia, hanya ngopak, nggak bisa jalan dia ke arah sel telur. Nah ini ada sifat-sifat suami yang harus diperbaiki. Paham ya? Iya. Kemudian umpamanya, pahamnya kencang sekali di belakang ya. Giliran gitu pada melek ibu-ibu. Giliran gini melek ya, benar. Itu kemudian dari sisi ibu sendiri, kemudian ada persoalan nggak? Nah ini sekarang saya tanya, udah periksa ke dokter nggak Bu? Kalau saya udah Pak. Kata dokter gimana? Kata dokter untuk ibu bagian bagus katanya, tapi tinggal suaminya. Dia bagus tuh gimana? Apanya yang bagus itu? Ovariumnya, Ustaz, ovariumnya dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya nih, Bu Ida dengan ayah dekat nggak? Jujur aja nggak apa-apa dengan ayah. Iya. Dekat, beneran? Ya nggak begitu dekat banget. Kalau sama ibu dekat banget Pak. Lebih dekat dengan ibu daripada dengan ayah. Nah sekarang saya tanya, dengan ayah nggak terlalu dekat. Pertanyaan saya masuk lebih dalam lagi. Bu Ida sering jengkel nggak sama ayah? Hanya itu aja. Sering ada. Ini salah satu hal itu tampak. Kenapa saya tanya kepada ayah, kok nggak ibu gitu? Intinya adalah kalau Bu Ida nggak dekat sama ayah, berarti apalagi yang sering jengkel, nah ayah begini jengkel, ini jengkel, ini jengkel. Ini nggak lihat suami dulu ya, lihat dari sisi Bu Ida. Berarti rahimnya Bu Ida itu akan terjaga oleh Allah Ta'ala untuk akan tidak menjadi anak. Jadi kalau sperma itu masuk dari rahim itu langsung dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa dimatikan oleh Allah Ta'ala? Karena mohon maaf ibu-ibu, ada pemirsa yang di rumah, kenapa dimatikan oleh Allah Ta'ala? Karena memang si Ibu Ida atau siapapun yang di rumah yang belum punya momongan ini kurang dekat sama ayahnya itu karena apa? Makanya di situ disuruh seorang wanita ini harus meminta maaf sama ayahnya. Karena faktor dia jengkel sama ayahnya terus-menerus, inilah Allah mematikan sperma. Jadi itu jelas sekali. Jadi kalau dia minta maaf sama ayahnya serius, kemudian berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala serius, insya Allah yang di rahim itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika sperma itu masuk, dia akan, kalau ibu sudah minta maaf sama ayah, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, rahim itu akan mempersilahkan sperma itu silahkan menuju ke arah sel telur. Itu ciri Allah Ta'ala dan itu gerakan itu dari Allah Ta'ala. Makanya itu mau bayi tabung kayak mau apa udah nggak bisa, itu haknya Allah Ta'ala. Paham Bu Ida? Yep. Mohon ampun kepada Allah, kemudian orang tua minta maaf kepada ayah. Lillahi ta'ala ya. Nanti kita coba, nanti kalau suaminya mau ini tes sperma. Oke. Sama ibu atau sama tetangga silakan. Salah ya. Diantar sama ibu. Iya, tetangga diantar juga sama ibu gitu Mas. Udah. Pulang dari sini kalau orang tua masih ada langsung songkom lagi. Ya, mudah-mudahan kita doakan Bu Ida bisa mendapatkan keturunan ya. Amin. Ustaz masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya? Mbaknya saja mungkin. Boleh. Sebentar. Silakan. Assalamualaikum. Ya ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popi, saya dari Kediri. Popi Jawa yang Kediri. Timur. Sengaja kesini Ustaz. Monggo Mbak Popi. Ini saya mau tanya Pak Ustadz, sejak kecil kan saya sering ngelihat makhluk gaib. Terus kemudian setelah melihat itu saya sering panas tinggi. Terus kemudian masukin remaja, saya sering kesurupan Ustadz. Oh. Kesurupan, terus kemudian saya diobatin, ya kan sering nampak, jadi sering diobatin ditutup katanya begitu. Jadi untuk saat ini hanya bisa merasakan. Jadi hal-hal gaib itu sudah tidak bisa terlihat lagi sekarang? Sudah tidak bisa terlihat, hanya bisa merasakan saja. Yang dilihat dulu waktu kecil apa aja sih? Iya banyak sih, macam-macam. Bentuk-bentuknya? Ya seperti tuyul, terus kemudian seperti jin gitu, ya berbulu, matanya merah. Bebek kali ya, berbulu. Tapi jelas terlihat? Jelas terlihat. Akhirnya sekarang bisa ditutup ya Ustaz gitu? Ya ditutup itu ya pakai ilmu jin juga sama aja. Oke, tapi merasakan sekarang Iya, tersisanya. sekarang merasakan, iya Ya, merasakan. Kemudian ya setelah menikah ini saya cuman sering emosi sama suami. Kalau udah emosi itu nangis, ya tanpa sebab. Misalkan ya ada sedikit yang tidak cocok dengan suami, pasti saya Meluap-luap. juga. Ya betul. Marah, ngamuk, kadang-kadang ujung-ujungnya menangis, bertengkar dengan suami. Tapi tidak sampai kesurupan lagi? Atau masih juga? Tidak sih, sampai sejauh ini ya insya Allah sih mudah-mudahan masih terkontrol. Cuman ya terkadang-kadang ya nggak bisa juga di ini ya. Sama aja, bilang aja kesurupan. Terus kemudian saya udah 5 tahun lebih. Saya mohon ke depan boleh? Monggo. Silakan. Saya sempat, saya kan sudah menikah 5 tahun lebih. Sempat hamil tapi kemudian keguguran. Iya. Terus satu lagi ada tambahan dari saya tidak suka sholat isya. Saya milihnya dari subuh sampai asar aja. Milih sendiri? Saya nggak mau sholat Kenapa? isya. Saya nggak mau. Maghrib? Maghrib mau. Isya nggak mau. Kenapa nggak mau? 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 Enggak. Kenapa? Enggak. Enggak. Kenapa? Takut? Nggak suka. Nggak suka kenapa? Nggak suka aja. Oh, iya. Kamu anak kecil? Hah? Kamu anak kecil? Ya sudah. Mbak Popi, kalau dengar suara saya di dalam, ngaminin doa saya ya. Insya Allah. Mau dilepas seluruh ilmu, Insya Allah Pak Ustadz. mau Insya Allah. ilmu yang musyrik ikhlas dilepas. Ikhlasillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Mau mendoakan orang tua dulu Mau, kemusyrikannya? Pak Ustadz. Mau ya? Mau. Oke. Aminin doa saya ya. Aminin. Bagi ibu-ibu dan pemirsa di rumah yang memang punya ilmu, saya akan bantu mendoakan. Aminkan doa saya. Mudah-mudahan Allah mengijabah sehingga banyak ilmunya nanti yang keluar ya. Aminkan doa saya, Mbak Popi. Santai, tenang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amin. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Mbak Popi ini. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama Mbak Popi ini ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Popi dari orang tua sebelumnya, di mana ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam,
tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ilmu-ilmu, semua ilmu musyrik di dalam tubuhnya Mbak Popi,